Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar kali ini dengan judul Belajar Kepenulisan Buku yang Siap Tembus Penerbit. Oke, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa kumpul pada acara kali ini. Mungkin yang terhormat kepada Bapak Rektor kita, ITS ya, Institut Teknologi Tangerang Selatan, beserta jajarannya. Dan kemudian yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Darun Najah, yaitu Bapak Dr. Andes Hasan Darojat, beserta jajarannya. Dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, pada acara kali ini merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa ya, antara Institut Teknologi Tangerang Selatan dan Universitas Darun Najah yang bersama-sama ingin membuka wawasan nih gitu terkait dunia penulisan dan penelitian buku. Oke, mungkin sebelum mulai ya mungkin izin memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Noras Nur Ajija. Saya yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar hari ini. Oke, mungkin sekarang nih teman-teman udah nggak sabar kali ya ingin menyerap ilmu gitu ya dari sumber yang hebat kali ini gitu, narasumber. Siapa lagi sih yang nggak kenal dengan Bapak Prof. Ono ya, Web Purbo, sebagai pakar IT, kemudian juga biasanya dikenal sebagai Bapak Internet Indonesia, dan sekarang juga sebagai rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Sebelum kita masuk ke acara inti ya, mungkin kita akan ada sambutan dulu dari Rektor Universitas Darun Najah, yaitu Bapak Dr. Andes Hasan Darojat. Untuk Bapak, kami dipersilahkan. Oh, yang mau Baik, mewakili juga boleh. Wah, mohon bapaknya izin, langsung nih. apakah suara saya terdengar? Kedengeran, Pak. Kirain Yes, Bapak. kagak nongol. Taunya rektornya nongol. Keren. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Ono Widodo Purbo PhD, selaku Rektor dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Eh, Putus. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur siang hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk menghadiri pelatihan yang penting dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dari kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semuanya. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dan bersamanya kelak di hari kiamat, di mana yang hari itu ditunggu oleh umat manusia. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, momentum kali ini training yang kolaborasi antara ITTS dan Universitas Darun Najah ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dari seluruh individu di jajaran kita semuanya. Mudah-mudahan bisa membekali bagi kita semua. Bagi saya pribadi, saya juga mengikuti Pak Ono, apa yang akan disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari beliau yang sudah malang melintang di dunia IT dan sekarang akan membagi pengalaman beliau terkait dengan tulis-menulis, khususnya dengan dunia AI. Ya, harapannya mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan dan kolaborasi ini tidak berhenti pada level ini, namun bisa kita kembangkan pada kolaborasi yang lebih luas dan kita menjadi seorang pembelajar yang abadi, pembelajar seumur hidup, lifelong learner, untuk terus menjadi prinsip kita semuanya. Terima kasih kami mengucapkan atas kesediaan dari Pak Ono
Ini menjadi apa bekal kita semua dari apa yang akan beliau sampaikan dan berharap nanti kita bisa kembangkan dalam program-program berikutnya. Pak Ono beberapa waktu yang lalu juga hadir di Universitas Darun Najah menjadi keynote speaker yang menginspirasi para audiens di International Conference on Pesantren di Darun Najah. Nanti kita bisa kembangkan dalam program-program berikutnya. Terima kasih Bro Ono. Sehat selalu ya, selalu bahagia. Saya kalau ketemu Pak Ono pasti bahagia karena bisa ketawa terus sama beliau. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutan yang sangat luar biasa. Semoga semangat kolaborasi ini bisa dapat terus berlanjut ya dan memberikan kontribusi yang positif bagi pendidikan di Indonesia gitu. Baik, mungkin kita masuk ke acara inti ya gitu. Kita sambut Bapak narasumber kita, Bapak Ono yang siap untuk membagikan ilmunya dan pengalaman kan. Siap? Oke, Baik, langsung. Terima kasih. silahkan Bapak Ono Wepurbo. Terima kasih Noras. Mohon maaf. Terima kasih Pak Hasan Darojat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Yang ada di kepala saya hari ini kita akan Waalaikumsalam. uji nyali nih, percobaan ya, ini percobaan. Saya pengen percobaan. Gimana kalau kita bentuknya praktek? Supaya lebih seru. Kalau cuma satu arah onon rangin kayaknya nggak seru sih. Yang ada di kepala saya bentuknya praktek. Mudah-mudahan teman-teman tidak berkeberatan dalam bentuk praktek. Praktek ini yang ada di kepala saya kira-kira kayak gini. Jadi kemarin minta maaf Pak Hasan Darojat, saya agak kurang ajar kemarin. Saya kasih PR lewat Bu Tuti. Ono kan kadang-kadang suka ngaco ya. Saya kasih PR ke Bu Tuti. Gimana kalau teman-teman dosen dari Darun Najah bikin outline sama bikin satu bab lah. Oke, nah dari situ kita akan coba obok-obok. Kira-kira kayak gitu yang ada di kepala saya. Jadi, skenario-nya gini yang ada di kepala saya, skenario-nya yang pertama. Ini mungkin saya akan terangkan secara umum dulu ya. Untuk nulis buku pakai AI gampang banget, asli gampang. Satu buku itu saya butuh 100 halaman, butuh waktu 12 jam buat selesai. Jadi sebetulnya nggak susah sekali kalau buat nulis buku buat pakai AI. Termasuk punten Pak Hasan Darojat, itu buku yang kemarin saya waktu di acara conference kemarin itu nulisnya 12 jam aja. Curang saya. Nah, jadi cuman waktu kemarin di conference pesantren saya agak roaming soalnya ngomongnya bahasa Arab, tengah arti saya langsung error. Nah, ini sekarang buat teman-teman semua, secara umum kalau kita nulis buku pakai AI langkahnya ini saya omongin aja langkahnya ya. Kalau nanti materinya bisa diambil atau saya share aja layar saya dulu biar kelihatan mau diambilnya di mana buat yang lain. Materinya bisa diambil di Google Drive saya, alamatnya s.id/free-owp ebooks. Saya copy paste ke chat ini. Oke. Jadi alamatnya s.id/free-owp ebooks. Nanti kalau kita masuk ke situ ada buku Ono Wepurbo, teknik cepat menulis buku. Jadi bisa diambil itu materi di situ. Tapi itu bukunya sekitar 100-an halaman lah. Jadi agak panjang sebetulnya. Di situ banyak sekali contoh-contoh prompt yang bisa kita pakai untuk nah ini nih teknik lari dia. Lari lagi. Halah, ada di atas. Ini ada di bawah. Kayak gitu yang ngaco dia. Mana dia? PQRST. Ini di bos. Ini ketutupan sama tulisannya ini. Teknik cepat menulis buku atau jurnal. Nah, kebetulan kalau tadi malam saya sempat ngasih lihat ke teman-teman dosen-dosen se-Indonesia tentang teknik menulis jurnalnya sih. Jadi hari ini saya akan coba fokus ke teknik menulis bukunya. Oke, ini saya kecilin dulu biar ada enak. Kalau secara umum, ini saya nggak akan baca ke bukunya langsung. Secara umum, teknik buat nulis buku yang cepat,
Satu, kita bikin outline atau daftar isi. Eh, Kemudian yang kedua, mulai masuk ke masing-masing bab. Jadi ini main prom semua nih, masing-masing bab main prom. Kemudian nanti kalau saya punya kebiasaan kalau nulis buku supaya gampang dibaca sama pembaca, saya akan tambahin gambar atau tambahin tabel untuk masing-masing bab atau subbab. Gitu, itu kebiasaan aja sih supaya pembaca lebih gampang. Jadi langkahnya tadi yang pertama adalah daftar isi, kemudian masing-masing bab ditulis, dan sesudah itu eh, kalau buku mungkin untuk referensi nggak terlalu fatal, kalau di jurnal lebih fatal referensinya. Jadi kalau di jurnal saya nyari referensinya betul-betul lebih serius. Kalau jurnal saya nyari ke Google Scopus, ke segala macam referensinya. Tapi kalau buku seringkali saya referensinya cuma URL web aja. Ini agak nggak baik sebetulnya, tapi paling nggak ada referensi URL web. Setelah itu semua selesai, baru masuk ke kata pengantar. eh Nanti biasanya lampiran, kemudian tentang penulis supaya bisa masuk ke penerbit. Jadi saya akan coba tulis di notepad di sini. Saya ulang yang diperlukan ya untuk nulis buku. Tapi urutannya saya ngurutannya tidak ngikutin bukunya sebenarnya. Oke. Jadi mulai dari daftar isi atau outline. Kemudian di dalam daftar isi biasanya ada bab-bab segala macam, ada sebaiknya menulis buku bab ini, bab ini, bab ini, bab ini segala macam. Nanti kemudian mulai di-expand masing-masing bab atau subbab. Oke. Kemudian setelah itu di-expand, saya biasanya mulai masuk ke referensi. Setelah referensi, kita biasanya masuk ke misalnya lampiran kalau perlu. Kadang-kadang kalau saya suka iseng, suka buat daftar istilah. Kalau bukunya banyak istilah yang aneh-aneh. Istilah. Ini komponen utama dari bukunya. Kalau kita mau masukin penerbit, kita perlu menambahkan sinopsis. Ini biasanya satu paragraf dan harus kalimatnya tuh harus menarik pembeli sebetulnya, pembeli untuk beli buku itu. Jadi penerbit biasanya membutuhkan sinopsis di halaman terakhir bukunya. Biasanya mereka akan minta ke penulisnya, tolong buatkan satu paragraf sinopsis untuk ditaruh di halaman paling akhir bukunya. Dan sinopsis ini, kalau yang bahasa normalnya sebetulnya sinopsis adalah kayak ringkasan bukunya seperti apa. Cuman kalau buku penerbit itu biasanya mereka pengen supaya sinopsis ini berisi ajakan supaya pembeli mau membeli buku tadi. Misalnya kalimatnya seperti ini. Buku ini akan sangat bermanfaat untuk siapa gitu. Ada kalimat-kalimat seperti itu supaya orang membeli buku ini. Jadi kira-kira yang utamanya ini. Setelah ini semua selesai, biasanya yang terakhir ditulis, terakhir ditaruh paling bawah ya. Judul. Jadi judul buku saya taruh paling akhir. Oke, jadi kira-kira urutan cara bermainnya kayak gini. Semuanya akan main dengan prom. Semua akan main dengan prom. Nah, terus sekarang untuk menerbitkan urusannya ISBN nih. ISBN sebetulnya. ISBN ada beberapa pilihan buat penerbitan. Untuk kampus-kampus, kalau punya waktu sebetulnya lebih baik koordinasi dengan Perpustakaan Nasional. Oke. Jadi di Perpustakaan Nasional, kalau kita koordinasi dengan Perpustakaan Nasional, kita bisa bilang ini nanti mungkin akan butuh kayak surat dari rektor, butuh surat
legalnya kampus, apakah itu yayasan atau apa. Nah, dengan dua dokumen tadi, kita bisa bilang ke Perpustakaan Nasional bahwa kampus ini punya penerbit dan minta alokasi untuk nomor ISBN dari buku yang diterbitkan. Jadi sebetulnya kampus juga bisa dapetin ISBN sendiri dari Perpustakaan Nasional. Kalau males ngurusin ke Perpustakaan Nasional, ada beberapa pilihan lagi, kita bisa dapetin ISBN dari kalau saya biasanya ke Andi Publisher. Ini kayak langganan soalnya Andi itu menerbitkan buku-buku komputer dan teman-temannya. Nah, untuk buku yang bukan komputer saya nggak hafal sih sebenarnya. Kalau ini saya banyaknya komputer ya. Kalau komputer biasanya ke Andi. Ini kita tidak mengeluarkan uang, tidak oh iya, untuk ISBN dari Perpustakaan Nasional juga tidak ada uangnya. Mereka biasanya minta 3 kopi bukunya. Jadi kalau dari Perpustakaan Nasional, mereka minta 3 kopi print out bukunya, dikasih ke Perpustakaan Nasional, kemudian kita dikasih ISBN dari buku tadi. Jadi butuhnya 3 kopi sebenarnya bukunya. Nah, kalau Andi tidak mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, ini 0 biayanya. Oke. Cuman tunggunya sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi agak seru kalau di Andi itu. Terus ditambah lagi kita dapat royalti buku yang kita tulis. Jadi Andi akan membantu untuk nyetak, Andi akan membantu untuk menjual. Konsekuensinya kita dapat royalti. Biasanya royaltinya sekitar 5% dari harga buku. Kira-kira gitu. Oke. 5% artinya kalau bukunya harganya 50.000, kita dapat royaltinya 2.500-an satu buku. Jadi sebenarnya kecil sih. Kalau mau jujur, kalau dari royalti sih kecil sih. Cuman dengan buku ini nilai kita sebagai penulis naiknya luar biasa. Jadi nanti kalau udah naik luar biasa, biasanya nanti diundang untuk ngasih ceramah, ngasih apa, duitnya dari situ sih sebenarnya, bukan dari bukunya. Nah, kemudian yang lain adalah ISBN juga bisa dapat dari penerbit-penerbit yang bisa cepat. Salah satunya yang sekarang kita sering pakai adalah Dipublish. Ini di Jogja juga, Andi Publisher di Jogja. Dipublish di Jogja. Nah, dia ada beberapa pilihan buat penerbitan. Biayanya antara 2 sampai 3 juta per buku. Ini mirip dengan Andi sih sebenarnya, cuman waktu tunggunya sekitar 1-2 bulan terbit bukunya. Jadi 1-2 bulan terbit bukunya, dapat royalti. Dipublish juga seperti Andi juga, dia menyediakan platform buat menjual bukunya online. Jadi Andi bisa online, kalau Andi bisa online offline ya. Andi juga menyebarkan ke Gramedia dan sebagainya. Kalau dipublish lebih banyak di online-nya. Nah, biasanya kita perlu bantu sih. Nah, dari sini kita juga dapat royalti juga. Cuman saya nggak tahu royaltinya berapa. Nah, cuman dipublish butuh uang 2-3 juta. Nah, apa aja yang dikerjakan oleh si penerbit-penerbit ini selain urusan mencetak sama menjual bukunya, baik Andi maupun Dipublish itu mereka akan layout, bikin cover depan, desain cover, terus layout buku segala macam dibantu oleh baik Andi maupun Dipublish. Jadi dua-duanya mengerjakan layout dan sebagainya. Oke, cuman bedanya yang satu nggak ngeluarin biaya sama sekali, yang satu lagi keluar sampai 2 sampai 3 juta per buku gitu. Jadi kira-kira range-nya dari situ. Oke. Tapi semuanya ada ISBN-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat bukunya sendiri, nah kira-kira kayak gini ya buat ISBN-nya. Bukunya sendiri ada 2 pilihan buku. Yang satu monograf. Ini kalau dari Dignas ya. Monograf itu sekitar 100-an halaman. Graf, tulisannya gimana sih? Graf. 100 plus halaman. Satu lagi buku referensi itu 200 plus halaman. Jadi bukunya ada 2, monograf sama referensi. Kumnya beda.
Referensi kalau nggak salah yang ini sekitar 40-an kumnya. Kalau yang ini sekitar 20-an kumnya. Kumnya sekitar segitulah kumnya. Jadi lumayan tinggi kumnya, dan barangkali bisa mendekati paper journal. Bedanya kalau di paper journal itu kita harus keluar duit dan tidak dapat duit. Kalau di buku kita ada yang gratis tapi lama nunggunya, ada yang berbayar dan di buku kita dapat uang. Gitu. Jadi kalau saya suruh milih, saya lebih milih buku daripada paper journal sih sebenarnya. Karena paper journal kita keluar duitnya lumayan. eh Q3 aja 3,5 juta. Q2 ya ada yang Q2 kemarin 10-an juta. Jadi lumayan banget kalau paper journal. Kalau buku jauh lebih murah daripada jurnal, tapi kumnya tinggi gitu. Dan kita dapat royalti. Oke, jadi udah kebayang nih urusan administrasi si bukunya ya. Kira-kira kayak gini. eh Ya, ada poin lagi nggak ya? Saya lagi mikir, nggak ada. Nah, sekarang kita mau masuk ke arah daftar isi, expand masing-masing buku, referensi, dan sebagainya. Nah, ini saya pengen, eh, saya kasih demo dikit aja dulu ya. Saya kasih demo dikit dari daftar isi, expand masing-masing buku, masing-masing bab, kemudian cara bikin referensi. Kalau yang lampiran dan sebagainya kira-kira hampir sama. Jadi yang ini hampir sama dengan yang expand inilah. Sinopsis juga hampir sama. Oh, saya lupa satu lagi. Biasanya sesudah ini saya biasanya harus nulis kata pengantar. Kalau perlu, kalau tergantung bukunya. Kalau buku kemarin saya nulis buat SKK Migas, saya tambahin executive summary lah. Itu abstrak gitu ya, biar kelihatan agak keren. Sebenarnya executive summary sama sinopsis ya beda-beda tipis lah. Oke, kita akan coba ini ya. Saya akan coba kasih lihat sedikit aja dari proses ini. Dan ini prosesnya cepat sekali sih sebenarnya. Yang perlu kita apa? Yang perlu kita resapi barangkali di kita semua adalah kalau saya mainan di AI, saya biasanya 3 sekaligus yang dipakai. ChatGPT, terus saya pakai Grok, terus saya pakai Gemini. Jadi 3 yang dipakai sekaligus. Saya tidak pakai satu platform. Saya pakai ChatGPT, Grok, sama Gemini 3 sekaligus. Dan nanti hasilnya biasanya saya gabung jadi satu. Dan yang terjadi setelah digabungkan jadi satu, ini kemarin kejadian ini cerita serunya adalah mana tadi teh? Ini ya. Sorry, salah dah. Ini ya. Jadi saya pakai platformnya 3. Saya tulis lagi lah ya. Platformnya yang saya pakai adalah ChatGPT, Grok, sama Gemini. Oh iya, sebelum saya lupa juga, orang sering nanya, pertanyaan pertama yang sering ditanyakan orang, apakah menulis buku dibantu AI itu plagiat? Jadi mungkin mungkin banyak mikirnya itu jadi mungkin harus tahu dulu bedanya plagiat sama AI. Kalau plagiat itu kalau ada karya orang, kita ambil plek kata per kata persis sama, terus kita ganti nama orang tadi dengan nama kita, itu namanya plagiat. Jadi kita ambil karya orang dan kita mengaku-ngaku bahwa itu karyanya kita, itu namanya plagiat. Oke. AI itu sebetulnya AI itu kayak mesin ketik. Dia tuh kayak mesin ketik, kita ngetik, kita yang menyuruh AI-nya ngetik. Jadi itu karyanya kita sih sebenarnya, karya kita yang nyuruh. Cuman dia masih mesin ketiknya yang pintar sekali gitu. Jadi kalau mesin ketik biasa kan kita mencet tombol A B C D untuk jadi tulisan A B C D. Kalau AI kita pencet tombol A keluarnya satu kalimat. Kita pencet tombol B satu kalimat. Tapi itu kalimatnya punya kita. Jadi itu bukan plagiat sih sebenarnya. Itu satu.
Jadi kalau nanti dicek ke plagiat, seringkali nilainya kecil sih sebenarnya, nggak besar. Nah, kalau teknik saya nulis kan kalau diperhatikan tadi, saya nulisnya digabungin 3 platform, ChatGPT, Grok. Oh, ini ada pertanyaan. Kalau kita ambil kontennya dari berbagai terus di-enhance, terus kita, iya, iya. Jadi kalau kita ambil dari beberapa tempat, di-enhance tuh bisa ditulis ulang ya, diparafrase biasanya. Jadi kalau saya caranya, kalau ini saya terusin dulu yang ini dulu bentar ya. Jadi kalau kita ngambil dari 3 platform, ChatGPT, Grok, Gemini, saya ambil 3, kemudian saya perintahkan si salah satu AI tadi, tolong diparafrase 3 tulisan ini. Akibatnya dari 3 sumber jadi 1 tulisan. Nah, itu hilang banget plagiatnya. Nah, yang kejadian kemarin buku saya, jadi saya kasih tahu URL tadi yang SID itu, kebetulan waktu itu ada diundang sama teman-teman DPR RI, orang IT-nya DPR RI, ada kegiatan apa saya lupa. Terus saya bilang nih buku saya silakan diambil di s.id/free-owp ebooks. Oke. Yang kurang ajarnya mereka diam-diam tanpa ngasih tahu saya dicek bukunya ke Turnitin buat ngecek plagiat. Hasilnya kalau nggak salah 5% apa 7%. Jadi kecil lah, di bawah 10% lah. Pokoknya 1 digit lah. Jadi mereka terus bilang, Pono, itu hasil Turnitinnya ternyata cuma 5% apa 7% gitu ya. Ya berarti bukan plagiat udah. Jadi dari Turnitinnya enggak. Oke. Nah, ini kita akan coba ini ada pertanyaan dari Pak Norman Jagakarsa, juga ada ada Gus Baha ini, Pak Agung nih biasanya. Ada Pak Norman dari Jagakarsa, kalau kita ambil kontennya dari berbagai referensi terus di-enhance mungkin bisa bebas plagiat. Jadi ini saya kasih lihat konten, ini saya bikin konten, kalau nggak biar kelihatan ini ya udah gini aja ya. Misal kita nyari tentang Darun Najah di Google. Oke, di sini ada banyak sekali apa? Ini saya buka webnya. Ini saya buka webnya. Ini saya akan buka webnya. Ini semua tentang Darun Najah sih. Ini saya buka webnya. Oh, ini mah cuma dikit kata-katanya. Saya butuh yang kata-katanya banyak supaya bisa lebih enak nih. Oke. Oke. Saya cari Darun Najah tadi yang kata-katanya banyak ya. Apakah publish buku sama dengan publish jurnal harus sesuai dengan bidang ilmu? Wah, ini pertanyaan dari, ini kalau nggak salah Bu Komang nih, bukan Pak Komang, ini Bu Komang dari Bali tadi malam webinar kita. Eh, jadi ini cara berpikir penerbit. Ini jujur dulu, cara berpikir penerbit. Penerbit buku, cara berpikirnya beda dengan jurnal. Penerbit buku tuh cari duit. Ini ngomong apa adanya ya. Jadi penerbit buku itu cari duit. Jadi yang dilihat sama penerbit buku, apakah buku kita bakal laku apa enggak. Jadi nggak ada urusan dengan apa ya, tingkat kualitas buku gitu, nggak ada sih sebenarnya. Kalau mau jujur, dia ngelihatnya laku apa enggak. Konsekuensi yang terjadi dari kalimat seperti ini adalah karena si penerbit ini nyari bukunya laku apa enggak, buku-buku SD, buku-buku SMP, buku-buku SMA jauh lebih laku daripada level universitas, S1, S2, apalagi S3. Jadi buku yang paling tidak laku adalah buku S3. Buku yang paling laku adalah SD. Jadi penerbit akan suka sekali kalau kita masukin naskah buat buku SD. Gitu ceritanya. Jadi nggak ada urusan sama tingkat kualitas ilmunya, nggak ada sih. Gitu. Kalau penerbit yang tadi yang saya sebut ya, Andi Offset, dipublish, mereka sebenarnya lebih ngelihatnya ke arah ini buku bakal laku apa enggak. Nanti kalau lihat ini ya, terutama Andi, Alex Media segala macam, ada pertanyaan gini dalam pertanyaan si penerbit ke kita. Biasanya mereka ada kayak kuesioner yang harus kita isi. Salah satu pertanyaannya adalah kira-kira buku ini bakal siapa yang beli. Jadi agak-agak gombal sih.
Nah, sekarang kita akan coba ambil Darunaja ya, tulisan-tulisan Darunaja ya. Oke, kita akan jadiin satu. Oke, ini saya ambil aja Darunaja. Ini beberapa tulisan akan saya jadikan satu. Eh, ini saya akan bisa, oke, new tab. Saya buka di new tab lagi. Ini akan saya buka, nggak bisa di agenda, nggak bisa dibuka di gitu ya. Ya udah. Oke, nah nanti saya akan jadikan satu tulisannya, terus kita akan render tulisan tadi. Ada lagi nggak? Ini yang di Facebook coba. Oke, ini banyaknya video ya. Oh, ini ada nih tulisan. Oke, ini lumayan ada tulisannya. Saya ambil nih tulisannya. Jadi yang sering saya kerjakan, kalaupun harus mengambil tulisan dari internet, biasanya caranya kayak gini nih. Saya dapat satu tulisan untuk Darunaja, kemudian saya ini ada berita, saya ambil juga. Tapi kalau yang bagus tulisannya sekitar topik yang sama semuanya ya. Tapi kalau ini ya buat contoh aja, topiknya loncat-loncat ini ya, minta maaf. Oke, sini saya ambil lagi. Nih, saya ambil lagi. Misalnya dapat 3, bisa banyak sih, tapi nanti kita dibatasin sama jumlah kalimat. Kalau nggak salah, masing-masing ini sekitar 100 atau 200 kalimat lah, bisa dimasukin sekaligus. Jadi si AI punya batas juga buat baca kalimatnya, nggak bisa sampai ribuan kalimat. Nah, kita udah punya beberapa tulisan kayak gini. Sekarang saya akan minta AI-nya. Yang ini tentang pokoknya berhasil menyediakan tes tajwid mustawa. Ini apa? Nah, udah itu yang ini adalah hadir Mulako Nasional Pimpinan Pesantren. Terus yang ini halal bihalal dengan Wapres RI ke-13. Oke. Jadi kita ada 3 berita ya di situ. Sekarang saya akan bikin tulisan baru dari 3 ini. Oke. Cara bikinnya misalnya saya akan jadi kalimat pertamanya biasanya saya coba tulis parafrase. Tulisan di bawah ini. Ini bisa buat buku juga nggak masalah, sama aja. Oke, pertama parafrase sudah bawah ini. Oke, terus saya akan bikin gombal banget nih ya. Fokus pada keistimewaan kampus Darunaja. Jadi nanti tulisan yang akan dibuat, saya nggak akan fokusin pada kegiatannya. Di sini ada tes, tapi nanti di sini dia akan nyari dari kata-kata ini apa istimewanya kampus Darunaja. Jadi nanti tulisannya akan fokusnya ke sini, bukan ke, nanti tergantung kita mau fokusin kemana ya bisa diatur. Misalnya kita pengen difokusin ke Darunaja, ngikutin standar Universitas Al-Azhar, bisa fokusin supaya tulisannya nanti mengarah bahwa kampus Darunaja ngikutin standar Universitas Al-Azhar. Jadi kita bisa ngasih tahu ke tulisannya sebenarnya seperti apa. Terus kalau mau supaya enak orang bacanya, saya bisa tambahin misalnya bold, hal yang penting. Jadi kalau ada hal yang penting pakai hurufnya bold, terus kasih italik untuk kata-kata bahasa asing. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi perintahnya kalau kita mainan sama ChatGPT yang biasa kan paling satu perintah aja. Ini perintahnya panjang loh ini. 1, 2, 3, 4 ini perintah utamanya ada 4. Kemudian tulisannya saya sertakan juga sampai ke line nomor 56 gitu ya. Tapi ini ada beberapa line yang kosong ya. Nah, ini saya copy paste, ambil, saya masukin, kalau mau gombal saya masukin ketiga-tiganya sekaligus. Ini saya masukin ketiga-tiganya biar kita lihat bedanya apa. Saya masukin ini, saya masukin ke Grok, saya masukin ke Gemini. Oke. Kenapa nggak keluar yang Gemini? Bentar. Pastanya nggak beres. Ya, yang Gemini nggak beres. Saya reload lagi yang Gemini. Nggak tahu kenapa nggak beres.
Oke. Anda telah mencapai batas langsung Gemini Pro. Coba Google AI Pro. Walah. Ya ini Gemininya nggak bayar soalnya. Jadi kena. Wah, harus pakai duit yang ini ya udah Gemininya nggak jadi dipakai dah. Saya udah sampai limit. Jadi nggak bisa dipakai Gemininya karena harus bayar. Nah, ini udah dapat ini. Nah, ini langsung dapat formulanya sukses melakukan ini eh terus ini apa? Kalau ini nggak terlalu gabungin dia. Kalau baca sepintas sih kayaknya nggak terlalu gabungin. Kalau yang ini coba kita lihat. Agak beda nuansanya ya antara yang tulisan yang ini sama yang ini agak beda dikit nuansanya. Tapi ini kayaknya masih 3 tulisan jadi pisah-pisah masih kerasanya. Kalau tulisannya tentang topik yang sama, dia akan gabung soalnya semua kata-katanya. Jadi kata-katanya akan tergabung satu sama lain. Atau saya tambahin ini ya. Eh, buat supaya alur cerita lebih mengalir. Oke. Jangan terkesan terpisah-pisah. Jadi kita harus kreatif buat bikin promnya sih sebenarnya. Oke, ini saya masukin lagi ya. Tapi Gemini udah nggak bisa dipakai karena tadi pagi dipakai buat ngajar sampai habis kuotanya. Soalnya tadi pagi ngajarnya pakai ngoding buat coding. Nah, ini udah dibikin supaya lebih mengalir. Nah, ini oh, oke. Ini ngalirnya lebih enak di sini. Nih, ini ada kata sambungnya tidak berhenti sampai di situ. Kiprah saudara terlibat dalam kancah nasional, apa-apa, udah gitu ada wakil presiden RI ke-13, ini segala macam, gitu ya. Nah, kalau yang di sini, eh iya lebih bagus yang ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi, tapi ini masih kelihatan ada 3 topik yang beda sih sebenarnya. Kalau yang akan kerasa cara gabunginnya kalau topiknya sama, tapi dari 3 tulisan yang beda. Tapi dengan topik yang sama, itu kelihatan banget meleburnya jadi kelihatan. Dan kalau udah terlebur seperti itu, tulisannya udah bukan plagiat sama sekali sih, karena udah hilang. Ini juga kalau dibandingin kalau kalau mau iseng dipakai Turnitin aja dibandingkan dengan tulisan aslinya juga beda sih sebetulnya. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oh, ini ada tambahan dari Pak Agung. Bisa pakai model apa saja. Oh, ini ada pertanyaan sebelumnya ya. Untuk menulis pakai AI yang bagus, copyright pakai pakai apa? Kalau Pak Agung itu sebenarnya semua ini boleh, tapi yang penting tingkat halusinasinya dikurangin. Nah, ini untuk ngurangin halusinasi, cara yang saya biasa pakai adalah kalau kita perhatiin waktu saya bikin prom yang di sini adalah ini pakai tulisan dari kegiatan yang sebetulnya. Ini kegiatannya beneran ada. Ini bukan bohongan, kegiatannya bukan halusinasi, kegiatannya beneran ada. Ada tulisan dari orang yang memberitakan kegiatan tadi, kemudian kita nulis ulang aja di atasnya, gitu. Hal ini juga terjadi kalau waktu itu kita nulis paper jurnal atau buku. Jadi caranya kita harus ada bahan yang beneran. Jangan menyerahkan AI buat membuat bahan tulisan. Jadi bahan tulisan dari kita bentuknya tidak harus tulisannya sudah jadi, tapi bahan dari kita tidak berbentuk tulisan jadi itu dimasukkan ke prompt AI ini supaya jadi bahan. Oke, oke ini jadi loncatnya kejauhan. Tadi rencananya nggak kayak gini soalnya. Ini tadi karena ada pertanyaan, jadi tadi ngejawab yang itu. Tapi ini tadi yang kita kerjakan itu sebenarnya untuk melakukan hal yang ini sih sebenarnya. Jadi kalau untuk menulis bab atau subbab, kita perlu punya bahan dulu untuk bab atau subbab tadi. Jadi harus punya bahan. Bahannya tidak tidak perlu ditulis dalam tulisan yang bagus.
Jadi bahannya boleh tulisannya boleh berbentuk poin aja juga boleh, rada acak-acakan juga nggak apa-apa. Jadi pokoknya tapi bahan tulisan, acak-acakan nggak masalah. Dan itu nanti dipakai buat materi untuk masing-masing bab atau subbab. Oke, untuk outline kita lebih gampang. Kalau outline itu lebih gampang. Kalau caranya nulis outline saya biasanya kayak gini. Ini kita akan coba nulis outline ya. Misal, atau sebelum masuk ke outline, eh, dosen dari Darun aja ada yang sudah bikin outline belum? Boleh tulis di chat dong kalau udah bikin outline, bikin PR maksudnya. Ada di chat belum ada ini. Dosen dari Darun aja ada yang sudah bikin PR pekerjaan rumah buat bikin outline sama bab belum nggak ada. Ya udah, sekarang Belum, Prof. Belum. belum ya. Oke. Sekarang gini aja deh. Mau belajar sama mau curang lu pada belajarnya. Oke, gini deh. Kalau nggak gini aja. eh saya pengen teman-teman nulis di chat kira-kira buku yang akan kita tulis, pengen bahas satu dua kata aja ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah berbentuk kalimat. Saya pengen teman-teman nulis satu dua kata aja. Outline bukunya pengen ngebahas tentang apa? Suaranya kecil. Wah, suara saya kekecilan ya. Ini saya gedein nih suaranya. Mudah-mudahan lebih gedean nih. Jadi outline-nya pengen bahas tentang apa? Bukunya pengen bahas tentang apa? Tolong ditulis satu dua kata aja. Teknologi masa depan, renang, pariwisata. Oke. Ada lagi? Saya ambil nih. Soalnya ini saya ambil nih. Kata-katanya saya ambil ya. IT. Oke. Jadi kita akan bikin outline sustainability di sektor publik. Iya, lu banyak. Mabok. Oke. Buat outline buku tentang jangan tentang ya, yang membahas itu, saya akan ngambil sembarangan ya. Kayak ini kayaknya ada dua aliran besar nih, ada yang materi umum sama materi yang karena Darun aja banyak yang Islam ya, jadi materinya lebih ke arah religius. Saya ambil yang religius dulu ya. Oke. Jadi ada tawakal power, wis mantap. Tawakal power. Terus ada sustainability di sektor publik, saya masukin aja ya. Sustainability di sektor publik. Terus ada ekonomi Indonesia. Terus ada science teknologi, science tech di Quran dan hadis. Terus ada ini keren juga nih, fulfillment. Salah. Tulisnya gimana sih tadi? Fulfillment yang berdampak untuk masyarakat desa. Terus apa? Promosi kesehatan. Ini saya lagi cari yang wayahnya AI masuk pesantren. Bahasa Sunda ya tante. Wayahna AI masuk pesantren. Tren. Oke, dah. Jadi saya akan bikin outline buku bahasnya ini. Ini rada lebar sebetulnya, ada sustainability, ada ekonomi, ada sains teknologi ya. Tapi ada masalah desa segala macam. Jadi ini kayak buku religius tapi agak membumi lah kira-kira gitu ya. Jadi kan biasanya kalau religius kan lebih ke arah ke sorga, yang ini ke arah buminya ini mah. Tapi nggak apa-apa kan, sah-sah aja kan boleh habliminallah habliminanas, jadi boleh lah, nggak masalah. Oke, saya akan select all, copy, saya akan masukin ke sini. Ini saya akan new chat. Oke, saya paste di sini. Oke, deh.
Eh, kita akan, atau saya dua sekaligus ya. Saya chat baru lagi ke Grok, saya bikin juga di sini. Ini kalau boleh jujur, Grok biasanya akan bikin outline yang lebih apa ya, lebih detail dibandingkan dengan outline dari ChatGPT. Oke, nah ini kelihatan di sini ada bab 1 tawakal power, sustainability sektor publik. Oh, ini jadi masing-masing bab jadinya dia. Tapi dia kasih tahu di sini ada studi kasus, strategi implementasi, ada ekonomi sektor unggulan, apa segala, science tech segala macam. Oke, wah ya. Oke, kalau ini mah gombal banget ini ya. Dia ini masing-masing ini jadi bab. Coba kita lihat di sini. Di sini. Nah, ini beda. Perhatiin beda banget ya. Ini beda. Kelihatan kualitas si AI-nya. Kalau ini dia ngambil gampang aja, semua permintaan kita dijadiin bab, udah gitu dia tambahin subbabnya aja. Tapi ini nggak nyambung satu sama lain. Oke, kalau yang ChatGPT kelihatan nyambung. Dia bikin kelompok-kelompok. Ini ada landasan spiritual, kemudian ini ada uh, pembangunan, ada sustainability sektor publik, ekonomi, kemudian di sini mulai dampaknya ke bagusan yang ini, bagusan yang ChatGPT ya. Jadi kalau saran saya dicobain semua, nanti kelihatan mana yang bagus sih, asli. Selama ini kalau saya pengen bikin sesuatu yang kalau kualitasnya mudah dinaikin, saya makanya ChatGPT. Dia kualitasnya naik. Naiknya kayak gini soalnya. Jadi dia jadi tajam. Tulisan kita jadi tajam di ChatGPT. Ini bagus nih, tajam banget kalau yang ini. Ini bagus ya. Jadi saya akan ngambil ChatGPT, klik gitu, ChatGPT saya ambil, saya akan buka Google Drive. Saya akan taruh di Google Drive dulu ya. Saya bikin dokumen baru. Mana nih? Oke, Google Doc. Masuk, paste. Oke. Ini udah dapat, ya. Ini saya buangin yang ngaco-ngaconya. Sorry. Ini ngaco nih, saya buang. Ini buang. Oke. Kalau mau agak gombal, ini kata pengantar nggak akan kita kerjain. Nah, sekarang di sini ada judul. Judulnya nanti kita set. Saya biasanya punya daftar isi di sini. Daftar isinya diambil dari tulisan di bawah ini sih sebenarnya. Cuman saya biasanya gini. Jadi saya punya kebiasaan judul ini saya ganti apa ini ya? Ini apa ya? Tipe dari teksnya saya bikin jadi judul. Jadi tipenya kita bisa rubah, judul jadi judul, terus di sini ada nama penulis lah, nama penulis. Di bawah sini ada institusi. Oke, beres ya. Itu halaman judulnya, cuman gitu aja yang kita perlu kerjain. Nanti kalau mau desainnya akan dikerjakan sama dipublish atau Andi segala macam. Kita cukup ngasih tahu ke Andi, saya pengen judulnya ini, nama penulisnya ini, institusinya apa. Dah, stop sampai di situ. Nah, kemudian di sini ada daftar isi. Ini saya biasanya kasih Ctrl Enter. Oke. Biar pindah ke kata pengantar. Nah, di sini kata pengantarnya, ini kelihatan dia makanya judul 3. Saya ganti kata pengantarnya jadi judul 1. Oke. Kemudian ini ada bagian 1, landasan spiritual kekuatan tawakal. Ini saya bikin jadi judul 1 juga lah. Judul 1. Terus di sini ada bab 1. Saya bikin ini kondisi salah kan? Salah pencet. Oke. Ini kondisinya bab 1, ini adalah judul 4 nih. Saya ganti jadi judul 1 juga. Jadi yang bagian-bagian saya bikin judul 1, bab saya bikin judul 1. Ini bab 2, judul 4 saya ganti jadi judul 1. Judul 1. Terus ini bab bagian 2 saya ganti jadi judul 1 juga. Kemudian bab 3 saya ganti jadi judul 1. Oke, saya cukupin segitu dulu ya. Harusnya saya kerjain saya bawah, tapi biar cepat, biar kebayang bahwa ini saya ganti jadi judul 1, judul 1. Oke. Sekarang di sini ada daftar isi. Daftar isi saya ganti jadi judul 1 juga. Nah,
Tapi daftar isinya belum keluar. Supaya daftar isinya keluar, saya klik di sini. Ini saya klik, saya bikin apa? Klik di sini. Kemudian ini ada tanda cari, search, telusuri menu. Saya klik telusuri menu ini. Oke, saya cari daftar isi. Saya biasanya sisipkan daftar isi dengan titik-titik pemandu antar tab. Saya klik di sini, langsung daftar isinya keluar. Yang ini, yang apa? Yang tadi bagian 1, bab 1, segala macam, yang udah kita benerin jadi lebih bagus. Yang ini yang bawah ini belum kita benerin, makanya masih jelek. Jadi harus kita benerin juga bawahnya. Tapi kita udah mulai lihat daftar isinya. Oke, jadi bikin layoutnya langsung cepet banget. Judul, daftar isi udah mulai keluar. Ini pembahasannya udah bagus karena si ChatGPT lebih pintar bikinnya daripada Grok. Oke. Nah, sekarang saya ini kasih enter dulu. Saya turun ke bawah dulu biar saya kasih beberapa lagi yang perlu saya tambahin biasanya. Ini bagian penutup. Ini bab penutup saya biasanya jadi judul 1 lagi. Sesudah bab penutup, saya biasanya ada daftar pustaka, daftar pustaka. Oke. Saya pakai judul 1. Salah pencet. Ini dia. Saya pakai judul 1 lagi. Supaya nggak terlalu jauh-jauh, saya kasih lampiran di sini kalau ada lampiran ya. Ini saya taruh di sini lampiran. Lampiran. Terus di bawahnya biasanya saya kasih lagi tentang penulis. Oke, tentang penulis saya kasih di sini, nanti penulisnya siapa aja. Nah, yang terakhir adalah sinopsis. Oke. Jadi kita udah ngasih tahu kita butuh nulis apa aja, udah beres. Nah, kalau ini kan barusan kita tulis nih, kita kasih tambahan di sini. Saya naikin ke atas lagi biar enak. Saya masuk ke daftar isi. Di sini saya reload lagi. Oke, sekarang yang kita tambahin daftar pustaka, lampiran, tentang penulis, sinopsisnya jadi keluar. Jadi kita mainnya di sini sih sebenarnya. Ini mainnya di gaya. Rekamannya dibagikan, saya upload ke YouTube ya. Ini sambil direkam. Rekamannya upload di YouTube, ada di ITTS Podcast. YouTube-nya ITTS Podcast, bisa dilihat nanti rekamannya ya. Kalau kita membuat skripsi dengan ChatGPT dan ubah jangan kena plagiat, secara plagiat nggak kena. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Asaki Pradana. Jadi kalau kita bikin skripsi pakai ChatGPT, terus dirubah-rubah dari tulisan orang, agar tulisannya nggak kena plagiat, nggak kena. Plagiatnya nggak kena. Cuman hati-hati. Kalau kita bikin skripsi, kita itu ada sidang skripsi. Jadi, jangan pernah bikin skripsi, bikin tulisan di skripsi yang kita nggak ngerti. Kita harus mengerti apa yang kita tulis semuanya. Karena waktu di sidang, nanti penguji akan nanya setiap bab atau subbab yang ditulis akan ditanyain itu kan. Ya, kalau kita copy paste terus pakai ChatGPT, ya kelihatan banget di waktu presentasi sih. Makanya kalau di ITTS kita nyuruh anak-anak mulai presentasi sejak semester awal 1, 2, 3, 4 itu mulai presentasi supaya udah siap nanti waktu skripsinya sih. Jadi sarannya gitu. Secara plagiat nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan plagiat. Cuman nanti kelihatannya waktu sidang kelihatan gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita akan coba masuk ke, saya akan loncat. Ini karena waktunya sempit, saya akan loncat ke bab 2. Saya klik aja di sini, bab 2 saya pindah. Bab 2 ini ada tentang sains teknologi dalam Al-Quran dan hadis. Ada ayat-ayat yang menginspirasi sains teknologi, hadis yang penting dalam ilmu, kajian tafsir modern, berhubungan dengan iman dan inovasi, peran utama saintis muslim masa kini. Ini ada 4 subbab di sini. Nah, sekarang yang saya kerjain, kita bisa aja expand. Nanti kalau baca buku saya yang tentang teknik menulis buku yang cepat, ini salah pencet tadi. Oke, saya akan expand. Saya akan bikin 1 bab sekaligus, boleh, sah. Atau bikin 1 subbab juga bisa, sah. Oke,
Nah, ini caranya gini sekarang. Ini saya pisahin dulu. Mending bikin semua satu bab sekaligus dulu aja ya, yang lebih biar kelihatan hasilnya mau seperti apa. Oke. Jadi ini saya akan kembangkan. Kita udah dapat nama bab sama subbabnya udah dapat. Kita akan expand jadi tulisan yang lebih bagus. Tulisan lebih detail. Jadi science text dalam Al-Quran dan hadis, kita ada subbab tentang ayat Qurannya, ada hadis, ada kajian tafsir modern, ada peran ulama di sini. Oke, saya akan ambil, salin. Oke, saya akan bikin prompt di sini. Saya akan bikin ini. Ini yang kita akan kembangkan tulisannya. Oke. Nah, saya biasanya bikin promptnya kayak gini, buat narasi, boleh juga tulisan sama aja, atau tulisan untuk menjelaskan secara detail dari poin di bawah ini. Itu ya, di bawah ini tuh maksudnya poin yang ini maksudnya ya. Oke. Terus saya bisa nambahin berikan banyak contoh dan dalil yang meyakinkan. Oke, jadi nanti saya berharap dalam tulisan itu banyak contoh, banyak dalil supaya bisa meyakinkan. Atau saya pisahin ya, banyak contoh-contoh nyata, contoh-contoh yang bisa dilakukan orang. Terus dalil yang meyakinkan bisa dari Quran, bisa dari hadis, bisa dari mana aja sih sebenarnya kita bisa definisikan. Ya. Kemudian kita bisa tambahin lagi di sini misalnya kurangi halusinasi. Jadi pastikan halusinasinya atau pastikan halusinasinya seminimal mungkin. Oke, mungkin. Kemudian seperti biasa, hobi saya adalah bold, kata yang penting. Terus italic, kata asing. Asing. Ini kurang A. Dah. Jadi bikin narasi seperti ini. Kalau mau lebih eksplisit saya bisa tulis terserah apakah boleh nggak pakai bentuknya poin atau semua bentuknya paragraf, bisa dikasih perintah di situ. Pastikan semuanya pakai paragraf atau boleh mix paragraf sama poin. Oke. Nah, udah kayak gini, copy paste. Kalau buat nulis kayak gini yang bagus sebetulnya Gemini sih. Cuman Gemini saya kuota lagi habis. Jadi saya kepaksa pakai ini. Gemini lebih bagus kalau buat nulis yang kayak gituan ya. Ini jujur dulu nih, Gemini bagus kalau udah nulis. Tapi kalau buat tajam tulisannya si ChatGPT lebih bagus. Oke, saya pakai Grok aja. Oke, nah ini Groknya akan bikin tulisan ini. Nah ini dia udah langsung bikin ini subbabnya, terus dia hal-hal yang pentingnya langsung di bold sama dia, terus dia ngasih contohnya, definisinya kita ambil dari mana, terus ini dia kasih cerita ini buat apa segala macam. Oke, sorry. Oke, langsung jadi dia udah. Oke. Atau saya kerjain juga di sini. Oh, sini kerjain juga lah ya, biar seru, biar dapat 2. Kita biar bisa bandingin antara 2 platform. Oke. Kalau ini banyak to the point banget sih. Kalau saya suruh baca rada males sebenarnya kalau ChatGPT. Nah kan, pendek dia penjelasannya. Kalau di si Grok tadi penjelasannya lebih panjang. Kalau ini pendek-pendek penjelasannya. Oh, biopori ada. Oke. Ini udah. Nah, ini pendek-pendek penjelasannya. Kalau lebih enak bacanya yang ini, penjelasannya lebih panjang. Itu. Lebih enak bacanya sih sebenarnya.
Kalau saya suruh baca, saya lebih suka baca yang panjang ini. Kalau baca summary ya udah yang ChatGPT. Tapi kalau mau enak bacanya, saya lebih suka baca yang Gemini sih asli. Cuman ini kondisi lagi kehabisan kuota Gemininya. Ini udah, wah masih panjang dia. Nah, eh yang kayak gini-gini harus dicek. Ini minta maaf saya bukan ilmuwan Muslim beneran. Jadi saya harus ngecek ini orangnya ada bener apa kagak sih gitu. Jadi saya ngecek nih, harus dicek nih yang kayak ginian. Saya ngecek dulu, klik kanan copy, masuk ke Google, cek untuk ngecek. Oh bener ada ya. Oke, ada beneran. Jadi dia nggak bohong. Terus coba lagi. Ini Muhammad Abdel Halim. Ini kayaknya bukan orang Indonesia kalau itu sih namanya bukan nama Indonesia soalnya. Jadi semua tolong dicek-cekin aja. Oh ini beneran nih ada. Seorang sarjana studi Islam terkemuka, Profesor Studi Islam King Fahd University ya. Oke, jadi beneran ada, nggak bohong ini. Si Grok itu punya ciri khas dia biasanya untuk bikin satu tulisan dia akan ngambil sekitar 28 tulisan. Jadi dia akan ngambil 28 tulisan untuk jadi satu tulisan seperti ini biasanya kalau Grok ya. Nah ini udah mulai jadi, ya udah ambil. Sorry. Saya ambil dari sini ke atas, sampai sini aja lah. Atau saya sini nggak apa-apa lah. Klik kanan copy, oke. Teksnya mana? Ini ya, oke. Sekarang ini saya timpain di sini, paste, oke. Langsung jadi. Berapa halaman tuh tadi? 4 halaman atau berapa? Oke, ini udah nggak butuh karena babnya sama persis. Oke, ini nggak butuh. Oke, sekarang ini adalah subbab. Kalau kita lihat dia makanya judul 2. Supaya formatnya konsisten, saya akan set lagi jadi judul 2. Nah, perhatiin beda font yang dipakai. Jadi judul 2 yang diambil dari Grok sama judul 2 yang diambil dari Google Doc beda. Nah, di sini ini dia judul 3. Nah, ini terserah kita. Apakah ini mau tetap jadi judul 3 atau ini akan jadi teks biasa tapi fontnya digedein. Saya punya kebiasaan kalau udah yang seperti ini saya akan jadi teks biasa aja sih. Supaya nggak ribet, nggak kebanyakan judul. Cuman ini supaya agak beda sama yang normal, saya gedein aja fontnya. Saya bold, fontnya digedein. Oke. Nah, di sini ini terserah mau diapain di sini. Ini kan ada arti dari sebuah surat ya, supaya beda, supaya seru, saya bisa giniin juga sih. Ini saya tap misalnya, tapi jadi kacau di sini. Oke, ini saya enter dulu kalau gitu. Oke, saya buang ininya. Oke. Supaya kelihatan beda. Kalau nggak kecampur. Jadi kita kadang-kadang perlu melakukan hal-hal seperti ini supaya bacanya lebih enak. Jadi ini harus dikerjain lagi, ini dibuang, ini saya tap, ini tap 2 kali lah. Oke, tapi ini harus diginiin, ini saya geser ke sini. Sorry, kebanyakan. Nah, ini jadi bacanya lebih enak, gitu ya. Jadi perlu dibaca-baca, lihat, oke ini kayaknya perlu diapain supaya pembaca lebih enak. Iya lah. Nggak bisa. Ini spasinya ini oke, lebih bagus. Kalau mau enak lagi ini saya kasih ini aja italic misalnya. Misalnya ini suka-suka kita sih. Ini ya. Ini saya kasih italic lagi biar beda sama tulisan yang normal gitu. Nah, udah sampai titik ini kita ini kalau rasanya ini terlalu panjang buat orang normal buat baca, saya bisa minta ke ChatGPT. Misalnya saya ambil lagi semuanya. Ini saya ambil semua. Ini tambahan aja ya, ini bonus lah. Kategorinya bonus. Ini saya ambil, oke. Ini saya klik kanan copy. Saya akan minta ke ChatGPT untuk membuat tabel
kesimpulan. Buatkan tabel rangkuman atau kesimpulan rangkuman dari tulisan ini. Jadi kalau baca buku-buku saya, biasanya saya kalau kata-katanya terlalu panjang, saya seringkali nambahin satu tabel isinya rangkuman dari tulisan tadi. Jadi sebenarnya isinya sama antara tulisan dengan tabel sama. Nah ini udah jadi tabelnya. Oke. Oh tapi nggak bagus tabelnya, butut ini. Ya udah, coba bisa nggak saya ambil nih tabelnya? Ini tabelnya nggak bagus sih, nggak bisa di copy ya. Ini nggak bisa di copy nih. Coba kalau saya copy langsung gimana? Tapi ini tabelnya nggak bagus nih. Saya nggak mau tabel yang kayak gini sebenarnya. Pengennya ya, ntar bisa dilihat contohnya di tulisan-tulisan saya sih. Jadi kalau kita nggak suka, bisa nggak dipakai sih. Ini buat contoh aja ya. Biasanya kopinya nggak sesusah ini sih. Ntar saya copy, mau nggak? Di sini. Kagak mau. Alah. Nggak bisa di copy tuh tabel. Jadi agak susah nih tabelnya, brengsek keluarnya. Kalau bagus ya udah, cuman ya udah. Yang lain lagi yang biasanya saya kerjain, mana sih tadi? Ini ya. Oke. Yang lain lagi yang saya kerjakan adalah membuat infografis. Buatkan infografis dari tulisan ini. Jadi dari tulisan yang di atas kita bisa bikin infografis nih supaya keluar infografisnya. Nah, jadi untuk memudahkan pembaca kita bisa nambahin tabel, bisa nambahin infografis, dan itu akan membuat buku kita bacanya lebih gampang. Jadi kita sebagai penulis punya kewajiban untuk mempermudah si pembaca itu baca, gitu ya. Wah, asbabun nuzul bisa kacau yang itu mah. Bagi teman-teman yang ingin, ini buat tabel biasa aja promnya. Iya, buat tabel promnya cuma gitu aja sih. Oke. Ini ada pertanyaan, sertifikat dikirim kemana? Biasanya Pak Agung tuh ngirimnya antara email sama WhatsApp sih. Jadi waktu absen kalau ada emailnya atau WhatsApp-nya, biasanya sertifikatnya akan dikirim ke situ. Oke, ini saya nunggu bentar grafiknya. Cuman tadi tabelnya nggak bagus. Bisa dilihat di buku-buku saya tabelnya bagus-bagus sih. Tapi kenapa yang itu jadi nggak bagus ya? Oh, buatkan tabel biasa aja. Oh gitu. Ya oke, mungkin nanti kita coba ya. Ini masih rendering gambar. Kalau gambarnya selesai, kita akan taruh tuh gambar. Yang agak penting yang perlu saya demoin juga adalah cari referensi. Oke, nah ini udah mulai jadi gambarnya. Ini infografisnya. Jadi harapan ini jangan khawatir, si ChatGPT atau apa itu seringkali suka salah ngetik. Dia punya typo kadang-kadang. Nah ini kayak ini ada typo nih. Al-Quran jadi A-Quran. Nah ini typo ini ya. Jadi sering ada typo-typo kayak gini. Kalau ada typo, pilihan kita apakah minta rendering lagi atau diedit aja gambarnya. Pakai graphic editor gitu ya. Kalau mau jujur, lebih gampang diedit pakai graphic editor daripada minta ngerender lagi. Soalnya kalau ngerender lagi, hasil gambarnya bisa beda banget sih. Jadi gambarnya bisa beda banget sama gambar. Oh, pakai Canva AI. Ya, itu usul yang baik dari Pak Agung itu. Untuk nulis buku bisa pakai yang free, bisa pakai yang berbayar. Cuman kemarin teman-teman yang pakai yang free hasilnya nggak sebagus yang berbayar sih. Ini ChatGPT saya yang bayar ya. Makanya bagus. Curang ya.
Nah, ini adalah infografis untuk bab 2. Ini infografisnya, kita bisa copy, kita bisa masukin ke dalam bab 2-nya langsung. Misalnya sesudah kesimpulan saya kasih infografisnya taruh sini. Dah. Jadi enak. Nah, ini kan apa ini? Samad TRKTN. Nah, ini diedit aja dibuang. Ini juga tadi ada dalam A Quran, ini kurang L Al-Quran. Nah, itu ada banyak tipe-tipenya sih kayak gitu, suka ada tipe-tipenya. Tapi kebanyakan ini kayaknya udah oke sih. Oh, pakai Sora ya. Jadi kalau ada yang tahu tempat lain buat bikin gambar bisa dipakai tuh tadi dari Pak Agung pakai Canva, pakai Sora. Oh, pakai Gemini. Oh, tadi saya Gemininya belum pakai. Itu Gemininya saya pakai akun Gmail saya tuh. Oh, Pantes. pakai yang domain email ITTS, Prof. Oh, pakai ITTS ya. Iya, ya, oke oke oke. Ya ntar lah. Teman-teman Darun Naja kalau punya emailnya boleh di-apply juga itu. Oh, ya itu saran aja dari Pak Agung. Darun aja bisa apply domain email pakai Gmail, Darun Naja ACID. Kalau bisa dapetin Darun Naja ACID pakai Gmail, bisa akses free ke itu Gemininya. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama, Prof. Keren hasil gambarnya, keren sih emang, lucu. Nih kalau mau jujur saya sukaan gambarnya ChatGPT. Coba kita kerjain ini di ini ya, di ini ya. Oke, di apa sih namanya? Grok. Gambarnya jelek sih, asli butut. Buatkan infografis dari tulisan di atas. Tapi ini ngabisin kuota. Saya Grok, saya nggak langganan soal Groknya. Tapi jadi ngabisin kuota saya yang ini. Tuh, kayak gini hasilnya. Asli jelek. Saya sih nggak suka kalau infografis kok kayak gini sih. Nah, ini nggak bagus sih buat infografis si babnya. Makanya saya nggak pakai Infogrok, saya nggak pakai buat. Jadi yang paling bagus buat infografis yang saya dapat ChatGPT. Kalau Gemini itu kenapa ya hasilnya kalau mau jujur sih nggak sebagus sih. Mungkin harus pakai Canva atau itu ya kali ya. Sora kali tadi ya sarannya. Oke. Ini udah nyampe sini, udah beres. Jadi kita udah bisa, ini tinggal dikerjain satu-satu sih sebenarnya. Jadi kita udah dapet outline, babnya udah dapet, gambarnya juga udah dapet, contoh-contohnya dapet. Nah, sekarang yang seru adalah gimana caranya kita bisa dapetin referensi. Oke. Referensi yang paling bagus saya dapetin biasanya dari Grok. Kalau Grok referensinya bagus. Oke. Nah, misalnya kita akan ngambil referensi untuk bagian yang ini aja ya. Bukan yang ini. Oke. Atau yang rada lebih dunia lah. Ini kita masuk ke ini dunia banget nih, dunia nih. Ini yang bab 3 ini dunia banget. Ini saya akan cari referensi untuk bab 3 ini. Jadi caranya, kalau lebih enak sih kalau ada tulisan yang udah jadi ya, tulisan yang udah panjang. CTE, Site T. Wah, ini perlu dicoba ya. Wah, terima kasih informasi yang Site T ini. Free trial 7 hari. Waduh, 7 hari doang ya? Gue pengen kayak ChatGPT. Ya udah, sementara free trial kan. Oh, tapi ini mah subtitle, author, keyword atau ini ya. Oh, di sini ya. Oke, ask questions. Bisa bahasa Indonesia nggak dia? Kita coba aja ya. Percobaan. Saya belum pernah site.ai. Saya akan masukin kayak gini nih, gombal banget nih. Ini kalimat ini saya akan masukin, saya akan jadiin prompt. Oke. Carikan referensi yang cocok untuk ini ya. Saya akan cari di site T. Oke. Saya akan cari di Grok sama cari di ChatGPT. Jadi saya akan ambil tiga-tiganya. Ini saya belum pernah pakai, ini pertama kali pakai, tapi terima kasih infonya. Coba kita paste di sini, mau nggak keluar? Oke.
Saya akan cari, ini saya geser dulu ke sini biar dekat. Oke, saya akan cari di sini, new chat. Oke, saya akan cari di sini. Oke, saya akan cari juga di sini. Oke, ups, nggak bisa di enter. Ups, alalala, alalala. Kok nggak mau? Oke, saya kirim. Nah, si ChatGPT kemungkinan dia referensinya seringkali URL sih. Orang minta referensi kok jadinya kayak gini, bego dia. Ini ChatGPT lagi blow on ini. Ini kelihatan referensinya ngaco banget ya. Ini bisa kelihatan dari source-nya sih ada. Ini biasanya URL. Turn no search 3, turn no search 7 ini URL, bentuk referensinya URL sih biasanya. Oke. Tapi nggak bagus berarti. Nah, ini mulai referensi bagus. Oke. Ini ada Fauzi 2004, Sutami Harja, United Nation, no date. Kemudian ini Menko Ekonomi. Ini referensinya perlu kita cek. Ini referensinya bagus apa kagak. Terus yang ini nggak keluar. Nggak keluar. Weh, kagak keluar. Allow, ini harus di allow dulu ya. Harus di allow dulu ya. Tar. Ini di allow dulu. Kali dia keblokir sama allow all ini. Oh, di sini referensi sebelah kanan tadi. Oh. Oh, ini dia referensinya dapat di sini ya. Harus allow all dulu. Ini dapat referensinya. Bagus juga nih. Doi bener. Coba kita cek. Saya mungkin lebih percaya sama yang ini, yang site ini. Coba kita cek doi-doinya tadi. Ini kok kosmetik sih? Private sector Indonesia Sustainable. Nah, ini lebih benar kayaknya. Coba saya klik kanan ya, new tab. Bener nggak? Tadi judulnya apa? Understanding Private Sector Engagement in Sustainable. Persis, ada makhluknya beneran ada. Oke, coba kita lihat lagi yang di sini. New tab. Sustainable Indonesia Review Eco-Friendly Building Practice Community Impact. Coba kita lihat di sini. Kok jadi gini bentuknya? Waduh. Tadi mana tulisan tadi? Oh, jadi berubah ya? Kagak ngerti. Oh, bisa di site-nya tinggal diambil. Oh, ini kayaknya lebih meyakinkan banget yang ini ya. Ini bagus banget nih referensinya ya. Tapi pakai duit nanti, ini free trial 7 hari. Jadi kayaknya kalau udah nulis buku jurnal kayaknya perlu punya yang kayak ginian juga nih. Oke, ini saya coba ngambil nih ya. Site-site-nya ini saya ambil. Oke. Wow, harus login. Alah, males. Jadi pakai cara Ono aja kalau gitu. Caranya biasanya kalau cara Ono gini aja, klik kanan copy, lihat di ChatGPT aja. ChatGPT Google Scholar, oke, paste. Oke, ini saya kecilin dulu. Nih, saya search. Ini dia. Ini adalah, balikin dulu ke sini biar enak lihatnya. Oke. Ini importance of government role for market expansion, eco village development plan establishment, Suyongmun Dai Hiyang, apa itu? Ini kalau kita lihat kan Syemun De Hyang HS Kim apa segala macam. Untuk site-nya tinggal klik aja yang ini, kita mau site pakai format yang mana, apakah mau pakai APA, Chicago, Harvard, Vancouver. Kalau jurnal-jurnal sosial seringkali pakai yang apa ini, saya copy paste, saya taruh di bukunya. Sini dokumennya saya pindahin dulu ya bentar. Sini. Oke. Jadi kita punya daftar pustakanya dapat 1 misalnya. Tapi harusnya waktu kita ngambil data pustaka ini memang benar-benar dipakai di dalam tulisan kita. Jadi harusnya waktu sambil nulis
saling ini kan, jadi kan ini tulisannya Moon 2020 gitu ya. Jadi di dalam tulisannya kita masukin juga ininya. Jadi kita udah dapet teksnya udah kita tulis dulu sambil dicari referensinya. Jadi ini agak manual banget referensi saya. Kalau cara Ono agak manual caranya. Tapi ini referensinya udah bagus sih. Terima kasih tadi yang ngasih tahu site. Saya jadi ya gitulah kalau lagi ngasih sharing kayak gini ada yang sharing lagi kan biasanya. Oke, sekarang saya akan ambil beberapa di sini buat contoh aja. Ini udah dapat. Saya akan ngambil lagi ini misalnya karena saya nggak bisa ngambil langsung dari site dari sini, harus login. Jadi cara saya adalah saya ambil aja teks ini kayak copy aja, masukin ke sini. Supaya bisa ngambil ininya site-nya, nyolong site aja sih sebenarnya. Oke, saya ambil apanya lagi. Jadi referensinya jadi bagus. Kalau nggak, Google Scholar udah bagus keluarnya. Cuman kan nyarinya kan horor. Kita masukin sini. Ini udah mulai bagus. Nanti kalau udah referensinya banyak, pengen disortir, bisa pakai AI, minta tolong supaya disort apa segala macam. Jadi bisa kayak gitu sih. Itu oke. Sambil ini saya coba baca. Ini secara umum udah kebahas semua ya. Coba lihat udah semua belum? Sorry, tadi di sini ya. Oke. Jadi outline udah. Kita bisa expand masing-masing bab, subbab udah. Referensinya udah bisa nyarinya. Daftar istilah belum. Sinopsis belum, judul belum, kata pengantar belum. Oke. Tapi ini udah kebayang, ini sampai titik ini udah kebayang. Oke, lampiran sama bab sama aja sih sebenarnya. Ini lampiran kalau ada hal-hal yang perlu detail dibahas, tapi nggak mungkin kita masukin ke dalam bab, biasanya saya taruh di lampiran. Nah, sekarang daftar istilah. Oke, daftar istilah, cara Ono gombal banget, cara saya mah kurang ajar sih biasanya. Ini tulisannya, saya ambil semua. Oke, salin tulisan tadi. Oke, terus saya bisa masukin ke ChatGPT. Ini ChatGPT-nya pindahin dulu. Salah. ChatGPT. Atau bisa ke sini, bisa dua-duanya. Jadi saya cuma gini aja. Buatkan daftar istilah dari yang ada di tulisan ini. Paste deh. Ini juga sama. Buatkan daftar istilah yang ada di tulisan ini. Paste. Dah. Nah, langsung dapat. Dan ini dia akan berurut, ABCD-nya berurut. Oke. Kadang-kadang dia bikin klasifikasi, ini istilah spiritual Islam, ini istilah sains teknologi. Ini tulisan-tulisan ini ada di dalam naskah ya. Ya udah, ini langsung dapat daftar istilahnya. Di sini ini daftar istilahnya. Oh, kan bagusan si ChatGPT sih. Kalau udah kayak gini kelihatan bagus yang mana sih. Jadi masing-masing punya keistimewaan masing-masing. Jadi bisa kita pakai aja masing-masing itu ya. Nah, ini udah mulai dapat. Oke. Ya udah. Oh, ini nanti kita bisa pilih mana yang mau dimasukin. Ini kan nama orang bukan istilah ya. Ini bisa kita buang. Yang istilah aja yang kita ambil. Ya udah, ini tinggal copy, masukin ke sini. Saya akan bikin satu lagi daftar istilah. Daftar istilah. Oke, saya akan judul 1. Oke, saya paste di sini. Deh, ini nggak dipakai, sampai sini nggak dipakai, dibuang. Yang atas ini dipakai semua daftar istilahnya. Ini dibuang juga. Beres. Oke, sampai titik ini daftar istilah beres. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke tentang penulis sama sinopsis. Tentang penulis itu adalah biografi si penulis, satu paragraf pendek. Biasanya dibutuhkan kalau kita nulis buku, kita butuh nulis kayak giniannya sih. Tentang penulisnya satu paragraf pendek aja. Oke. Misal, ini siapa yang mau saya kerjain? Yang nulis, coba. Ini saya nyari dulu ya. Pakai ChatGPT nyarinya lah. Kita ngerjain orang ya.
Misal, kita cari nama dekan di Universitas Darun Najah. Oke. Ini misalnya Pak Dekan ini akan jadi, saya belum tahu dekannya soalnya. Jadi misalnya ada dekan Fakultas Agama Islam di Darun Najah, misal. Oke, kita dapat nama ini ya. Ini minta maaf ya, ini bapak atau ibu nggak tahu lah. Parah orang ngerjain orang. Ini akan jadi penulis. Jadi caranya kita harus bikin satu paragraf pendek tentang penulis tadi. Saya bisa bikin buat Ono, tapi kan itu nggak enak. Ono ngerjain Ono sendiri. Kita akan buat profil satu paragraf pendek tentang yang merupakan dekan di UND ya, UDN ya, Darun Najah UDN. Oke. Dia search dulu di ChatGPT, lebih bagus buat kayak gini-ginian. Nah, ini langsung dapat. Wah, ini jadi ini dapat ya. Oke. Udah. Ini saya ambil, atau saya ambil dulu semuanya. Ntar saya buang-buangin yang nggak butuh. Oke. Selesai. Oke. Ini saya buang. Oke. Kemudian ini saya... Oh, ibu. Oke. Terus ini saya buang juga. Ini saya buang ya. Deh. Biasanya ini saya bold. Biasanya sih saya bold supaya ketahuan tuh penulisnya. Berarti ini harus di copy, taruh di atas sih sebenarnya. Oke. Ini taruh di atas. Pas. Sorry. Tadi kontrol salah pencet. Balik deh ke sini. Mana tadi? Tentang penulis. Saya ambil. Klik kanan copy. Masuk ke atas. Oke. Judul. Oke. Ini institusinya Universitas Darun Najah. Misalnya gitu ya. Dah. Jadi sebagian besar udah mulai jadi. Kita bisa update daftar isinya di reload daftar isinya. Ini udah mulai bagus. Yang nanti PR-nya adalah bikin satu-satu. Kemudian ini sudah hampir semua jadi sampai tentang penulis, yang belum sinopsis. Jadi saya sama kata pengantar lah, belum. Oke. Saya ambil ini semua, sarin. Nah, sekarang tinggal buatkan sinopsis buku ini. Berikan kalimat untuk menarik pembaca untuk memiliki buku ini. Jadi ini minta eksplisit ya. Tolong waktu nulis sinopsis dikasih kalimat seperti ini. Jadi waktu kita ngerjain prom-prom ini selalu dikasih tambah-tambahan. Saya pengen ada kalimat seperti ini. Saya pengen ada kalimat sini. Saya kurangin kalimat seperti ini. Ya udah, ini seluruh buku saya paste di sini ya. Ctrl V, saya paste semuanya. Tapi ini kalau bukunya panjang nggak bisa digituin ya. Biasanya saya pakai daftar isi aja, atau daftar isi dan kesimpulan doang. Mengapa Anda harus memiliki buku ini? Karena di sini Anda menemukan jembatan langit dan bumi di antara nilai ilahiyah dan saya. Dasar, keren banget tulisannya. Oke, ini udah saya ambil aja. Klik kanan copy, langsung turun ke bawah di sini. Masuk sinopsis. Ini sinopsis saya bikin halaman baru ya. Ctrl Enter, udah jadi baru halamannya. Saya paste di sini, dah. Ini langsung sinopsis bukunya. Sinopsis ini biasanya ditaruh di halaman belakang buku, supaya kan buku biasanya diplastikin. Kalau di buku cetak ya diplastikin, dan ini adanya di halaman belakang buku. Oke. Nah, ini udah hampir semuanya ada kecuali kata pengantar sama judul yang belum ada.
Oke. Nah, untuk kata pengantar, saya biasanya cuma gini aja ya. Klik kanan copy, masuk ke sini, buatkan kata pengantar, eh, eh, apa ya, untuk naskah buku inilah, gitu, kira-kira kayak gitu. Kalau kita pengen ada tambahan di kata pengantarnya, misalnya dalam kata pengantarnya, tolong ucapkan terima kasih ke ini, kita bisa tambahin juga sih di sana, di kata pengantar. Kalau ini nggak ada tambahan kata apa, terima kasih ya. Biasanya kan di kata pengantar ada terima kasih, apa, segala macam yang nggak bisa ditulis di dalam ini. Wes, ini mengatasnamakan Bu Duna ya, minta maaf Bu Duna, dikerjain sama Ono. Ya, tapi kan begitulah. Oke, klik kanan copy, jadi kata pengantarnya beres. Jadi kata pengantarnya udah beres. Oke, tinggal judul yang terakhir. Nih, ini udah mulai jadi. Oke, sekarang saya ambil semuanya, salin semuanya, saya taruh sini. Kalau udah kayak gitu-gituan, biasanya saya pakai ChatGPT. Oke, buatkan beberapa alternatif judul untuk naskah berikut. Oke. Dia langsung kasih beberapa alternatif judul. Nah, ini teman-teman Darun aja yang lebih jago milihnya nih sih. Oke, sekarang kita voting ya. Perhatiin, mau nomor 1, 2, 3, 4, 5, tolong ditulis di chat. Mau nomor 1, 2, 3, 4, 5. Mau yang mana? Wah, oke, saya sambil lihat di sini. 4, 3, ini masih nilainya sama 2, 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5 masih 1, 1 semua, 1 nilainya. Oh, 1 ada 2 nih. Sekarang 1 ada 2. Oh, di sini ada lagi sampai 10. Banyak ternyata dia ngasih 14. Ya udah, sementara kayaknya banyakan 3 nih. Oh, 3 1 orang tapi curang, nggak apa-apa lah. Oh, 15. Wah, ini keren 15 bener nih. Saya dari Timur, pesantren ya. Wah, ini keren, asli ini keren buat Pak Supriyadi Panggabean. Ini kayaknya keren nih. Saya ambil aja ya, minta maaf. Tadi votingnya salah. Ternyata yang terbaik yang ini, Cahaya dari Timur, pesantren AI Masyarakat Madani Baru. Udah langsung saya masukin sini. Jadi judulnya saya taruh di sebelah sini. Judul kita ganti, paste sini. Ini saya buang. Ini saya bikin ditaruh di center. Ini juga taruh di tengah-tengah juga lah ya. Oke, udah jadi nih. Kita udah punya judulnya keren. Nama penulis, universitasnya dari mana? Ini belum selesai. Tapi ini udah lumayan, udah kelihatan bentuknya. Jadi kita punya bagian 1, fokus ke landasan spiritual, tentang tawakal power, sains teknologi. Terus ada yang arahnya pembangunan sustainable development di sektor publik. Ada tentang sustainability-nya juga. Ada tentang fulfillment. Ada ini yang bagian 3. Ini, sorry, kayaknya ada yang kacau deh. Ini ada yang kacau deh. Oh, ini bagian 3-nya. Bagian 3-nya belum itu soalnya. Jadi bagian 2 tuh sustainability ekonomi, bagian 3 adalah untuk desa, peran untuk transformasi pesantren. Jadi ini fulfillment, wayahna, terus yang terakhir refleksi. Udah keren sih bukunya. Langsung. Kalau ini saya duduk terus selama 10 jam lagi ke depan, bukunya jadi sih. Itu. Oke. Ini kita nikmatin dulu ya karya bukunya. Ini daftar isi. Atau saya bagikan aja ke Anda URL-nya. Oh, sorry, sebelum ini. Sorry. Bentar. Ini ada judul dokumen. Judul dokumennya saya rubah sama ini nih. Klik kanan copy. Judul dokumennya di sini ya. Nah, ini saya bagikan URL-nya di chat. Kalau gitu, ini saya siapa saja yang memiliki link boleh ngedit. Nih sebagai editor. Oke. Jadi semua yang punya link ini bisa ngedit. Saya salin linknya, saya copyin di chatnya Zoom supaya Anda semua boleh ngedit lah. Oke. Silakan diedit, diperbagusin, lama-lama bukunya jadi aja Toto. Gitu. Udah cuma gitu doang nulis buku.
Wah, langsung masuk editor. Langsung masuk ya. Oke. Saya biasanya suka nambahin gini sih. Ini kok jadi ada di mana-mana ini? Oh, salah masuk. Saya taruhnya di header, bego. Dasar. Aduh, salah ini teh. Ini minta maaf, ini salah masuk. Ini saya masukin ke header, bego. Aduh. Oke, harusnya di sini ya. Nih, oke. Biasanya, supaya lebih seru dikit, saya di footernya saya akan tambahin cahaya timur misalnya. Ini footer ya, cahaya timur, cahaya dari timur, oke. Terus di sini saya kasih halaman, ini opsi, saya kasih nomor halaman, oke. Cuman di halaman pertamanya nggak dikeluarin, jadi mulai halaman kedua aja. Jadi nanti keluar di sini halaman kedua. Ini kita tahu ini buku Cahaya Timur, halaman kedua, buku Cahaya Timur, halaman 3 dan seterusnya. Gitu. Udah jadi bukunya. Itu. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Atau dikasih kesempatan buat open mic kali ya? Sok lah. Ini moderatornya siapa nih? Sok, kalau yang mau open mic silakan. Kalau mau chat juga silakan. Ada pertanyaan silakan. Aman? Mungkin dari teman-teman kiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Ono. Mungkin boleh Wah, untuk open mic. wah, ini Pak Agung lagi bikin panas Anda-Anda nih kalau ngelihat. Nih saya kasih lihat aja ya. Ini langsung diblokir sama Pak Agung. Ngasih tahu aja di ITTS ada server chat GPT sendiri sih sebenarnya. Ini belakangnya nggak ditulis ya. Tapi ai.itts.ac.id ini bentuknya chat GPT lokal. Kalau mau tanya, kalau mau cari penerbit yang mau terima buku kita yang kita buat, ada referensi. Oke, yang saya tahu, yang tadi yang saya kasih referensi itu ada Andi sama ada dipublish, 2. Oke, yang saya punya pengalaman yang nyaman dengan penerbit-penerbit itu. Oke, setahu saya Andi sama dipublish tidak hanya buku teknik, dia bisa buku apa aja ya. Coba kita lihat dipublish. Nih, penerbit buku dipublish, lokasinya ada di Jogja sih. Ini dia. Dia bukunya relatif bebas, mau buku apa aja. Oke, dipublish. Dan dia sudah ada judul yang terbit 16.000, yang e-booknya sendiri ada 5.000, bukunya 11.700. Dia kerjasama 140 institusi, penulisnya ada 7.000. Penulis itu kita ya. Kitanya ada 7.800. Itu dipublish dan dia prosesnya cepat. Rata-rata sekitar sebulan 2 bulan bukunya ber-ISBN gitu ya. Dia juga ada pendampingan naskah sama konsultan profesional, kalau mau didampingi juga dia menyediakan. Ini dipublish di Jogja. Teman-teman biasanya komunikasi sama dipublish lewat WhatsApp sih. Jadi bukan saya yang komunikasi. Saya nggak pakai WhatsApp soalnya. Ada WhatsApp-nya di mana ya WhatsApp-nya teh? Pokoknya adalah komunikasi, daftar penulis buku ya. Jadi silakan, ini ada WhatsApp-nya nggak di sini? Ini ya, nih WhatsApp. Jadi anak-anak pada komunikasinya pakai WhatsApp kayak gini sih. Gitu. Oke, itu dipublish. Terus satu lagi Andi Publisher. Kalau dipublish kita pakai duit ya. Bayarnya tergantung, tadi ada beberapa versi. Yang paling murahnya sekitar 1,9 juta. Tapi cepat ya, 1 bulan jadi. Kalau si Andi, ini bukunya juga macam-macam, kategorinya banyak di sini. Ada accounting, bisnis, ekonomi, keuangan, SDM, apa segala macam. Ini banyak nih, kategorinya banyak banget. Oke. Kalau Andi beda gayanya sama dipublish. Andi itu penulis tidak bayar, nggak keluar duit apa-apa. Penulisnya nggak keluar duit, nggak usah keluar duit. Cuman untuk sampai bisa terbit butuh waktunya lama. Kadang-kadang setahun atau 2 tahun. Jadi kita masukin naskah, bukunya terbitnya tahun depan. Atau 2 tahun lagi. Itu kejadian. 2 tahun lagi. Jadi ini Andi. Jadi kalau kita pengen mastiin buku itu kita terbit, saya lebih cenderung ke dipublish sih sebenarnya. Kalau masih terbit, supaya 1 bulan terbit, itu dipublish. Dipublish itu tidak peduli apakah bukunya akan dibeli atau enggak.
peduli sih sebenarnya. Jadi dari duit 2 juta 3 juta tadi kita dapat buku 25 eksemplar gitu kalau dipublish. Kalau Andi dia harus mastiin bukunya harus akan ada yang beli, biasanya gitu. Yang lain lagi bisa coba di LX juga bisa, lxmedia.id. Ini turunannya Gramedia. Cuman LX berapa kali saya coba masukin buku, susah banget. Dia lebih suka sama kayak ginian sih. Buku dia lebih ke IT ya kalau Alex, lebih ke IT. Ini kayak gini atau komik Conan dan sebagainya. Jadi Alex lebih ke buku-buku kayak ginian sih. Jadi kalau buku-buku kita orang kampus biasanya cenderungnya ke arah dipublish sama Andi sih. Itu. Ini jawaban buat siapa tadi teh yang nanya tuh? Bulani. Oh, Bulani, ya. Iya. Oh, ini Prof, ada ada pertanyaan lagi, Prof. ya, sok. Ya, Ini dari Pananang, Prof. Iya, apa kampus bisa buat publisher atau sebagai penerbit sendiri katanya, Prof? jadi apakah kampus bisa bikin publisher atau penerbit sendiri? Bisa. Bisa banget. Sangat bisa sekali. Jadi caranya sederhana. Perlu SK dari rektor. Bahwa ada unit namanya penerbit. Terus nanti minta ke apa sih namanya? Ke Perpustakaan Nasional supaya terdaftar di Perpustakaan Nasional. Nanti buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit kampus ini bisa dapetin ISBN dari Perpustakaan Nasional. Bisa. Nah, cuman untuk masalah yang ini kebetulan Pak Agung nulis nih, pastikan penerbit merupakan anggota IKAPI. Nah, biasanya di waktu ngurus KUM dan sebagainya ditanya juga nih, penerbitnya IKAPI bukan? Yang ribetnya yang IKAPI-nya sih sebenarnya. Jadi bukan perpustasnya. Perpustasnya gampang. IKAPI adalah Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi sebaiknya jadi anggota IKAPI supaya nanti waktu ngurus KUM penerbitnya kelihatan dia dari IKAPI. Jadi KUM-nya jadi diakui. Kalau enggak Ya, berarti di menu keanggotaan itu Prof ada, Prof. keanggotaan ini ada ya. Ada. Oh, ini Yang ini daftar anggota IKAPI itu ya. iya betul. Ini yang udah jadi anggota ya. Jadi Ya. kita bisa lihat daftarnya siapa aja. Jadi kalau kita masukin ke penerbit itu cek aja di sini apakah dia anggota atau bukan. Kalau saya Ya, biasa sebetulnya ah, izin nambahin Prof. Ya. Sebetulnya ini sejenis kayak mungkin Dewan Pers ya. Jadi kalau pers yang hoax ataupun palsu, kalau bukan anggota Dewan Pers ya dianggap tidak kredibel lah, kira-kira begitu Iya. analoginya. Iya, betul. Terima kasih Pak Agung. Jadi bisa dicek di sini sih gitu. Kalau saya udah mainannya langganan. Saya masukin penerbit yang saya langganan aja udah gitu. Soalnya udah kenal sama orangnya sih, kira-kira kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi ini ikp.org gitu ya. Bukan ORID dia makanya .org. Ya, nggak masalah sih. Itu. Oke, coba kita lihat lagi. Ada lagi? Prof, Nas. ada pertanyaan lagi, Prof, dari Bapak Supriyadi. Oke. Menurut Prof, apakah kalau penerbitnya kampus akan lebih diminati atau akan lebih diminati dari penerbit yang umum dikenal? Ini jujur nih ya, nih ngomong jujur terus terang aja dulu ya. Kalau saya nerbitin buku di penerbit, saya cari duit. Saya pengen dapat duit nih, jujur. Jadi kalau saya menerbitkan buku, tujuannya jelas, mau cari duit. Kalau penerbit kampus itu bisa ngasih duit ke kita lebih gede daripada penerbit luar, saya akan ke kampus. Intinya itu doang sih. Saya ke Andi karena memang dapat duit sih, nggak gede sih. Jujur duitnya nggak gede sih. Saya harus buka rahasia aja ya. Saya setahun paling dapat 5 juta. Pol, nggak pernah 2 digit. Cuman setahun tuh 5 juta, paling 7 juta. Untuk buku saya bukunya ada sekitar 30-an ya. Tapi dapatnya cuma segitu, nggak banyak sih. Jadi kalau kita mau ngandalin duit, tapi ya lumayan lah buat nanti beli pisang goreng kan jadi dapat banyak kan. Jadi saya kalau ke penerbit tujuan saya itu sih sebenarnya. Jadi akhirnya saya lebih ke arah penerbit luar daripada kampus gitu. Kalau kita cuma buat dapat KUM doang, ya udah masukin kampus juga nggak apa-apa.
pastikan kampusnya nanti daftar ke IKAPI ya. Soalnya waktu ngurus KUM biasanya ada urusan sama IKAPI juga nih. Ini penerbitnya IKAPI bukan. Misalnya di kampus kita, tapi bukan IKAPI, jadi berabe urusannya, kira-kira gitu. Oh, ini ada statusnya juga nih. Tidak aktif, tidak aktif, aktif, tidak aktif gitu, ada statusnya juga, bisa dilihat. Oke, begitu Pak Supriyadi Panggabean. Gitu. Ada lagi habis? Habis kayaknya. Keren. Iya. Weh, Oh, sudah UDN sudah ada penerbit penerbit juga. aktif di IKAPI. Oh, berarti kita nerbitin di UDN aja kali ya. Benar. ITTS belum ada penerbitnya. Pak Agung, gimana Pak Agung? Kita nerbitin nih UDN, tapi kalau UDN bisa nggak dapetin royalti, lumayan kita mau juga sih. Gitu. Itu kalau terbit. Ini saya buka rahasia dikit lah, buka rahasia dulu. Ini tadi ada buku yang saya lepas free banyak kan ya, ada di alamat yang ini lah. Saya ceritain aja dulu. s.id free OEP ebooks. Ini bukunya nggak ada ISBN semua. Jadi bukunya langsung saya ketik pakai Google Doc, terus pakai ChatGPT segala macam. Ini tanpa ISBN saya lepasin free. Oke. Pertanyaannya, bisa nggak buat naik pangkat? Nggak bisa, karena nggak ada ISBN-nya. Oke, jadi ini buku yang bukan buat naik pangkat. Saya ngelepasin banyak buku yang free tanpa bukan naik pangkat. Tujuannya buat apa? Contoh ini ada buku tentang tadi smart energy. Ini ada strategi transformasi digital buat industri minyak di Indonesia. Ini ada smart energy lagi buat inovasi teknologi AI buat di industri minyak di Indonesia. Buku seperti ini nggak akan laku kalau kita masukin penerbit. Ini yang ini nggak laku buat penerbit. Kenapa nggak akan laku? Karena yang bacanya sektor migas dan itu orangnya segelintir sih, kecil. Orangnya jumlahnya ratusan. Jadi nggak masuk ke buat penerbit. Karena nggak akan masuk, dan kebetulan ini saya diundang buat jadi panel, jadi diskusi, jadi juri di SKK Migas. Ya minta maaf aja ya, duitnya emang oke. Jadi saya tidak berharap dapat duit dari bukunya. Ya udah, bukunya dilepas free aja. Jadi ada strategi-strategi saya sebagai penulis yang ngelepasin bukunya free tanpa ISBN. Disengaja itu supaya, karena kalau diterbitin juga percuma, nggak akan ada yang beli, dan ilmunya ilmunya bagus, saya lepasin free aja. Jadi ada yang saya lepas free sih, dan banyak yang saya lepas free sebetulnya. Oke. Kayak ini ya, pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Ini yang minta kebetulan Panglima TNI dan teman-temannya. Ya sudah, saya lepasin free aja udah. Tapi buku ini banyak yang minat sih sebenarnya gitu. Jadi yang ini ya udah saya lepasin free. Ini kebetulan 109 megabyte gitu. Jadi ada yang buku yang seperti itu, ada buku yang saya lepasin pakai ISBN penerbit gitu. Oke, coba pertanyaan habis. Ada lagi. Maksudnya apa, Ada Pak? pertanyaan lagi. Ini Pak Agung maksudnya Oh, apa? oh, Kasih penawarannya aja, Kak Prodi, untuk mahasiswa dosen, maksud udah 20-an buku terbit. Ini 20-an bukunya Pak Agung udah terbit ya? Bukan, Prof. Maksudnya kan ini mulai sejak angkatan awal sampai dengan sekarang kan udah hampir 20-an Oh, buku yang terbit. internal kita kan gitu. Oh, Ya kalau memang sudah IKAPI kan mungkin kita bisa dorong ke UDN, siapa tahu lebih murah ya kan. oh gitu. Oh, benar. Iya, Setuju. kasih penawaran aja. Ya, ini teman-teman UDN, ini Pak Agung Gus Baha ini wakil rektornya ITTS ya. Urusannya kerjasama. Ini Pak Agung menawarkan untuk kerjasama nerbitin buku-bukunya ITTS di UDN. Daripada kita yang puyeng kepala ngurusin penerbitnya pakai UDN aja dah. Gitu. Beres ya. Mudah-mudahan ongkosnya nggak mahal gitu sih. Iya. Soalnya Kan kalau sebetulnya laku atau enggaknya ini kan sebetulnya selain tadi royalti, sebetulnya kan judulnya juga berpengaruh kan gitu. Iya, betul. Ya, kalau UDN bisa bantu pemasaran ya kita senang banget sih. Gitu. Yang penting buat kita bukan itu sih.
Satu, nggak mahal, kalau bisa gratis. Kalau mau dibantu semua buat ini ya seneng banget gitu. Ini ada pertanyaan dari MFA. Share pendapat Pak Dong dengan adanya diberikannya Tukin, apakah akan berpengaruh terhadap peningkatannya pembuatan buku serta langganan AI? Ini saya nggak dapat Tukin yang dapat Tukin. Ini jujur dulu ya, saya pribadi nggak dapat Tukin. Saya bukan ASN tuh. Jadi emang nggak ngejar Tukin sih. Saya nggak ngejar Tukin. Cuman saya sebagai orang profesional, saya butuh sekali supaya pemikiran saya nyebar ke banyak orang. Jadi saya nulis buku bukan untuk Tukin sih, supaya pemikirannya nyebar ke banyak orang, supaya orang bisa tahu apa yang kita pikirkan. Jadi tujuannya ke arah situ. Eh, Tukin saya bukan dari Tukin, kalau Tukin saya dapatnya dari kalau orang ngundang ngasih ceramah, sharing-sharing apa gitu. Kadang-kadang kan ada perusahaan-perusahaan bikin event, terus saya sharing segala macam. Ya lumayan dapat uang ongkos jalan ke sana kan. Jadi saya Tukinnya yang itu gitu. Bukan Tukin-Tukin dari pemerintah, bukan gitu. Pak Agung ada tambahan kali? Ada Prof. Apa ya? Jadi mungkin kan selama ini kalau di perguruan tinggi ya, Iya. kalau bicara Tukin pasti sudah mengarah ke government itu. Kalau di apa namanya, di setiap kampus itu kan pasti ada biaya operasional kayak jurnal dan sebagainya. Mungkin Iya. bisa ditanyakan kalau untuk penerbitan buku biayanya seperti apa, biasanya ada gitu. Oh, di Pengganti negeri ya? lah, Pengganti ya? gitu. Iya. Ya. Ya kita jujur kita butuh Tukinnya buat penerbitan itu sih. Kalau kita kayak di publish kan 3 juta paling nggak butuh uang buat nerbitin gitu. Ya itu di cover ya Tukin ya alhamdulillah banget sih. Kalau bisa dapat Tukin yang buat kayak gituan. Apalagi buat jurnal. Jurnal kan mahal. Kalau Q2 aja udah 2 digit kan pusing kepala. Boleh share link tulisan tanpa ISBN yang tadi tulisannya di ini nih. Ini saya ulang tulisannya ya. s.id/free OWP ebook. Saya copy paste ke chat aja lah ya biar enak nih. Jadi s.id/free/OWP ebooks saya paste di sini. Paste. Oke. Oh, Pak Supriyadi ya. Iya, tolong ya Pak disampaikan ke UDN ya. UDN Press. Salah, bukan Press. Pers. CMO teh naon dengar Chief nggak tahu. Ini kayaknya udah semua. Udah ya? Oke, udah semua. Noras, sudah kayaknya. Oh, sebelum terlalu jauh, kalau ada apa-apa silakan saya hubungin di email ini ono@indo.net.id atau di ono@ittesacd. Oke. Ini Ada lagi? Ada lagi, Ras? enggak, Prof. Itu sepertinya email Prof-nya tipe. Nah, udah. Oh, tipe. Iya, ITTS-nya T-nya kebanyakan ada 3. Minta maaf, tipe. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Noras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget ya ini, Prof. Banyak insight yang masuk tentang bagaimana Ya, cara menulis buku ya, proses dari kreatif sampai nanti menembus ya. penerbit seperti Ini apa sih. buat teman-teman semua, ini Noras punya target bikin paper jurnal dalam waktu seminggu ke depan ya, Noras ya. Insya Allah, Prof. Ah, saya sudah ditagih nih. Sudah janji. Oke. Insya Allah, Prof, segera ya, Prof. Oke. Nggak bisa Baik. ngomong, dia langsung Em, speechless. Nggak bisa, ya. Soalnya nanti kalau udah ketemu sudah ditagih tugasnya nih, gitu. Oke, mungkin terima kasih kepada Bapak Bapak Prof. Ono ya, Bapak Prof. Ono Wepurbo yang telah menjadi narasumber kita untuk berbagi ilmu dan inspiratif.
pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa menjadi bekal dan mulai menulis buku ya, hingga menerbitkan buku sendiri. Terakhir, mungkin kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Agung ya, sudah hadir. Kemudian sebagai Bapak Agung Gus Baha juga pada tim Ini IGCC. Prof. Ono yang apal kalau nama aneh-aneh yang keluar pasti Pak Agung. Iya betul. Pada tim Institut Teknologi Tangerang Selatan juga dan Universitas Darun Najah beserta jajarannya. Terima kasih atas kolaborasinya. Semoga kedepannya ada acara seperti ini lagi. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. melanjutkan.